Kan sebenarnya kedudukan etika logikanya di atas hukum ya. Mestinya ya. Artinya Idealnya tidak, ini nggak bisa memberikan sanksi, ya nggak bisa sanksi moral ataupun cancel culture ataupun himbauan aja, tapi secara legal nggak bisa. Termasuk tadi podcast ataupun katakanlah channel YouTube itu. Jadi kita udah singgung di awal ya bahwa ya mungkin daerah bukan abu-abu lagi kalau saya bilang belum ada peraturan. Belum ada aturan. Nah, itu dia tuh. Misalnya iklan rokok segala macam, mereka podcast, mereka ngerokok, taruh di sini. Sementara itu di istilahnya Kementerian Perdagangan, BP POM, Kementerian Kesehatan, rokok itu peraturannya sangat ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. Jumpa kembali dengan tim Mix Marketing Communication di Brand Story edisi perdana 2026. Sahabat Mix, baru-baru ini ada kampanye komunikasi brand yang viral dan masih hangat diperbincangkan di platform media sosial. Yang pertama ada brand Whipping yang merupakan brand whip cream charger yang berisi gas N2O untuk kebutuhan dapur. Nah, sayangnya iklan yang sudah tayang di akun resmi Instagramnya, yaitu @whipping.co dinilai warganet menyesatkan dan tidak menggambarkan the real fungsi dari produknya. Tidak hanya itu, YLKI juga ikut menilai iklan Whipping ini berpotensi menyesatkan konsumen. Belakangan kita ketahui website resmi dan akun IG-nya sudah tidak bisa diakses lagi. Selanjutnya ada brand Sensodyne pasta gigi yang menjadi tempat kerja baru untuk artis cantik Prilly Latuconsina. Nah, isu ini agak ramai dan sudah ramai dibincangkan ketika Prilly resmi mengundurkan diri dari rumah produksi Cinemaco Picture yang didirikannya bersama sahabatnya Umay Shahab. After Prilly resign, beberapa hari kemudian dia memasang status open to work di LinkedIn untuk mengeksplorasi bidang baru yang ingin dia geluti. Responnya luar biasa ya, lebih dari 30.000 perusahaan ingin berkolaborasi dengan Prilly. Sayangnya isu ini nggak berhasil mendapat respon positif dari seluruh warganet. Ada beberapa yang menilai bahwa komunikasi ini justru jadi empati atau tidak peka di tengah sulitnya masyarakat Indonesia mendapatkan pekerjaan, terutama misalkan mendapatkan pekerjaan melalui platform LinkedIn. Untuk kontroversi open to work di LinkedIn ini, Prilly pun sudah memposting video permintaan maafnya. Lantas apakah iklan Whipping yang menyalahi etika periklanan Indonesia atau apakah kampanye komunikasi dari Sensodyne ini bersama Prilly juga bisa masuk kategori komunikasi komersial yang tidak peka dengan konteks sosial saat ini? Nah, untuk mengupas lebih lanjut tentang ini semua, kita sudah kehadiran Mas Susilo Dwi Hatmanto selaku Ketua Dewan Pengawas Periklanan Indonesia dari P3I, yaitu Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia. Halo, selamat siang Mas Susilo. Apa kabar? Terima kasih sudah join bersama kami. Kita akan ngobrol tentang itu ya. Dan hari ini saya Dewi Wulandari tidak sendirian karena saya ditemani oleh pemimpin redaksi majalah Mix Markom, Mbak Lis. Halo Mbak Lis, selamat siang. Siang. Kita langsung aja nih ke Mas Susilo ya Mbak Lis ya. Ini Mas, kalau menurut Mas Susilo nih sebagai dari P3I ya, terutama dari Dewan Pengawas, kira-kira kampanye komunikasi dua brand ini sendiri seperti apa Mas? Oke, pertama terima kasih Bu Lia Gamace. Tentu. Kemarin Mbak Lis udah WA saya dan menurut saya ini permasalahan yang sangat menarik karena jujur saya melihat Mbak Prilly Latuconsina di IG-nya Sumarekon Mall Bekasi. Bukan saya rumah kan tinggal di sana ya. Seberangnya itu mall. Jadi itu Prilly ngapain nih gitu. Oh, biasanya yang memang sering nyala artis juga di highlight. Oh, ternyata dia jadi sales di Sensodyne. Kebetulan di Mall Sumarekon. Di Sumarekon kebetulan yang pertama itu jadi begitu ini. Cuman saya waktu itu belum muncul nih isu-isu. Respon begitu tentang di itu. WA saya baru larinya ke sini dan akhirnya kan di IG kan mulai rame tuh ya. Dan tadi ada IG dari salah satu semacam pemerhati tentang bisnis juga menyampaikan itu termasuk
permintaan maaf dari. Tapi ini yang menarik kita gini. Yang pertama adalah Bapak tinjauan kita. Ini kategorinya iklan atau bukan? Nah, ini kan, ini yang jadi masalah gini. Iklan itu kan sekarang sudah menjadi hybrid ya. Iya. Jadi hybrid. Bisa bentuknya macam-macam ya. Medianya apa? Kita akan bertanya, medianya apa? Apakah LinkedIn sebagai media? Bukan. Tapi dia bisa juga menjadi alat untuk menyampaikan pesan. Jadi makanya kami dari P3I sekarang udah nggak bahwa iklan adalah iklan TV. Enggak kita. Pokoknya intinya semacam ada pesan komersial di dalamnya, itu maksudnya jatuhnya iklan. Untuk mempengaruhi orang lain, apa itu sosial media, apa itu jatuhnya iklan. Dan ini yang pertama, untuk iklan itu ada salah satu yang menurut saya pasal yang sangat jelas ya. Terutama apalagi ini saya nggak tahu sebutannya udah nggak jelas. Apakah built-in atau gimmick atau teaser udah enggak jelas. Mungkin saya mungkin lebih ke arah teaser sebenarnya. Dan kayak teaser juga ternyata dia kerja di Sensodyne. Tapi kan ada teaser ya kan. Bentuk itu orang jadi curious karena setahu saya iklan teaser itu ditujukan supaya orang membuat bertanya-tanya, curiosity dan penasaran ngapain sih. Bayangannya itu. Tapi ada salah satu yang mungkin secara etika menurut kami itu melanggar dalam artian apa? Sebuah iklan teaser pun itu harus jelas bahwa itu iklan. Jadi ada catatannya, misalnya kayak advertorial. Iya. Kan ada tuh di belakangnya ya. Walaupun kecil ADV gitu ya tulisan. Jadi kita atau iklan atau infomersial harus ada. Kalau itu tidak ada, artinya itu udah menyalahi. Udah menyalahi. Jadi itu harus secara jelas menyatakan bahwa itu iklan. Ya, itu iklan. Itu definisi baru dari sebenarnya itu di kita udah ada. Jadi semua iklan yang ujungnya iklan mau gimmick apa itu harus ada keterangan. Harus ada. Tapi brand paham itu nggak sih? Maksudnya pemilik brand bisa jadi yang dulu paham sekarang enggak. Mohon maaf, udah jadi pergantian. Termasuk teman-teman agensi juga sama. Jadi setiap tahun saya harus memberikan sosialisasi ke teman-teman agensi karena banyak anak generasi Z yang baru masuk menjadi ini ya istilahnya. Karena banyak juga, maaf Mas dipotong, banyak juga yang nggak mau disebut iklan gitu. Sengaja. Nah, itu bagaimana tuh? Jadi memang kalau kita ngomong patokannya kita Pepi jelas dia menyalahi. Artinya apa? Tujuannya berarti, mohon maaf istilahnya memang mengaburkan fakta di awal bahwa dia mau melakukan komunikasi komersial ya. Itu kalau kita itu pasalnya 2.29 kalau salah. Di situ ada di keterangannya. Jadi udah punya kita PP-nya belum ya? Belum. Kitab PP itu etika perikanan gitu ya. Etika pariwara Indonesia. Etika pariwara Indonesia. Jadi, itu bentuknya fisik ada digitalnya juga kan Mas? Ada digital, nanti saya kasih. Jadi itu keluar 2020 sekalian ya kita bahas. Ini 2020 yang artinya terakhir dibuat persis Februari 2020. Pas COVID. Pas COVID itu. Jadi itu 2020. Nah ini mungkin kesempatan disampaikan pembaruannya betul. Jadi memang terutama untuk perkembangan sekarang adalah iklan digital. Tadi kan dia berasal dari LinkedIn, dia memanfaatkan LinkedIn dan kesannya resmi. Ini seorang tokoh Brili yang kita tahu dia juga dosen dan pengusaha, bintang iklan dan juga bintang film, tapi kok mau nyari kerja dong. Kesannya kayak nyari kerja. Makanya nih empati tadi ya. Nah ini mungkin di satu sisi saya juga mencoba memahami teman-teman dari sisi ini ya kreatif brand dan kreatifnya dalam artian saya nggak tahu apakah dikerjakan oleh agensi atau bisa jadi langsung dari Sensodyne dalam artian si brand owner ya bisa jadi atau mungkin kolaborasi sih bertiga biasanya kan cenderung sekarang kayak gitu ya brand ambassador juga dilibatkan untuk proses apa namanya kreatif campaign. Saya nggak tahu apakah ini pertanyaan berikutnya apakah dia melalui agensi apa pertanyaan berikutnya emang apa kalau melalui agensi so what? Kalau agensi itu artinya terikat dengan kami. Artinya bisa kita tegur dan kalau ngeyel itu bahkan bisa dikeluarkan keanggotaannya dari P3I. Oh kalau brand yang bikin nggak bisa tegur P3I ya? Siapa itu yang menegur jadinya? Kalau brand artinya kami nggak berwenang karena asosiasi kami hanya melingkupi agensi. Sekarang kalau perusahaan periklanan. Kalau asosiasi pengiklan mungkin boleh. Asosiasi pengiklan. Apakah dia ngikut APINA atau? Kalau nggak ikut juga. Iya susah. Pemerintah siapa di sini yang harus jadi wasit gitu kan? Dan sebenarnya setahu saya brand-brand itu cukup takut kalau memang
itu menjadi viral. Ini saya yakin Sensodyne lagi sibuk. Gelisah juga. Apa pilihannya? Apakah diem atau menjawab atau apapun itu mereka. Yang sudah menjawab sih Prilly sih pasti ya. Karena langsung Sebenarnya yang kalau Prilly orang ya udahlah namanya artis. Justru yang paling idealnya kan harusnya Sensodyne mungkin ya. Juga ini kami minta maaf loh. Seharusnya itu kalau kami menganggap ya walaupun itu katakan tuh ada teguran atau enggak kan emang harus ditegur. Kan tuh kalau sanksi sosial dari masyarakat atau cancel culture atau itu lebih parah ya. Itu lebih parah. Saya damage-nya banyak kasus yang seperti itu akhirnya brandnya benar-benar inilah habis brand equity-nya. Iya. Jangan sampai tuh kayak gitu ya. Itu kalau ini masih lanjut Sensodyne atau udah geser mau ini. Sensodyne dulu. Nanti segmen berikutnya Whipping. Kayak kalau menurut saya itu beda kasus gitu. Kalau ini masih debatable ya. Kalau Whipping saya melihatnya itu udah ada jelas. Kalau kita harus menegakkan aturan, advokasi harus jalan gitu loh. Oke. Ke Sensodyne sih. Kalau misalkan sudah ketahuan seperti itu dan kalau misalkan lagi ya, yang membuat adalah dari agensi gitu ya. Bentuknya apakah hanya sekedar himbauan dan teguran, tidak ada sanksi gitu dari P3I? Biasanya kami tidak pernah memberi sanksi itu kalau memang udah keterlaluan sekali baru kami ya istilahnya dikeluarkan dari keanggotaan. Kan sekarang juga ada juga banyak agensi yang tidak anggota. Yang lebih ini ya kami bahwa peraturan seperti ini Anda melanggar. Sebenarnya gini, kalau kami melakukan sosialisasi ke teman-teman agensi kalau yang terlibat kayak gini, itu kami memberikan bahwa kami hanya bisa menghimbau. Tapi ketika nanti ada hukum yang masuk, kami tidak bisa membela Anda. Yang kita contoh klasik adalah kasus Holy Week. Oh ya Holy Week. Yang itu ya agama ya jual vodka tapi gratis. Muhammad dapat free itu. Boleh gratis vodka gitu ya. Itu iklan umurnya 30 menit kita bisa mem-PHK 5.000 orang. Itu artinya dan ini yang bahaya adalah legal masuk kan. Ada pelanggaran. Etikanya parah dalam artian satu tim kreatifnya diangkut ke penjara, termasuk sosial media admin. Kena juga itu ya. Baru 4 bulan kerja. Kasian banget. Tapi dia yang memposting. Kena juga. Dan itu menjadi keprihatinan kami. Artinya kami selalu menekankan ke teman-teman dari itu yang buat agensinya ya Pak ya waktu yang bukan in-house. In-house. Agensi internal. Tapi kami tergabung di P3I. Iya enggak gabung P3I. Tapi kami mengimbau bahwa itu pembelajaran bahwa hati-hati. Walaupun kami mungkin nggak bisa memberikan sanksi, tapi kalau udah masuk ke ranah hukum, wah itu bahaya sekali. Dan kami udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kebetulan kitab EPI dijadikan referensi oleh BPOM, KPI, dan Kementerian Perdagangan. Para pemangku kepentingan lah di pemerintah lah ya. Ini apa namanya rujukan ya untuk mereka. Apakah ini perlu? Artinya itu kan nanti memperberat. Misalnya ada pasal gitu, merujuk pada betul. Itu bisa jadi memberatkan dari pihak pelanggar etika. Kan sebenarnya kedudukan etika logikanya di atas hukum ya. Artinya ya. Artinya idealnya ini nggak bisa memberikan sanksi. Ya nggak bisa sanksi moral ataupun cancel culture. Ataupun himbauan aja, tapi secara legal nggak bisa karena BPP nama resminya Badan Pengawas Periklanan itu di bawah P3I. Kami bukan badan yang dibentuk oleh pemerintah, tapi badan yang dibentuk oleh teman-teman asosiasi. Tujuannya apa? Supaya artinya bukan pihak luar yang mengatur kami, tapi kami sendiri yang mengatur. Karena kami yang lebih paham. Iya, betul. Ingin tahu sejauh mana hubungan antara etik komisi atau apa nih? Dewan ya? Dewan pengawas ya? Atau BPP singkatan BPP. Badan Pengawas. BPP dengan para pemangku kepentingan di pemerintah itu sehingga sejauh mana Dewan BPP ini bisa sepowerful apa gitu loh. Bagusnya ya kami sangat sering bahkan sampai hari ini ada satu tim kami yang menjadi anggota tetap di BPOM untuk mereview iklan, termasuk mereview iklan-iklan yang akan dibuat. Jadi harus ada persetujuan. Salah satunya wakil dari kami, Mbak Jenny Ardono duduk di sana. Dan KPI pun juga sama. Kami berhubungan sangat erat dengan KPI, terus Kementerian Perdagangan, termasuk Kementerian Pariwisata segala macam, termasuk teman-teman DPR juga. Kami jadi sering diminta masukan. Jadi walaupun kami bukan badan pemerintah, tapi sangat sering untuk dimintai masukan dan
katakanlah syarat dan pendapat sampai hari ini. Bahkan mungkin minggu depan kayaknya ada undangan lagi. Ada undangan lagi. Tapi khusus kasus Prilly ini gimana nih BPP? Depannya seperti apa? BPP kita kira-kira memberikan apa? Yang jelas kalau saya tanpa mendahului nanti meeting di hari Kamis ya, bukan tadi dibilang kayak hari Kamis kan saya lempar itu, teman-teman juga udah ada yang tahu, ada yang belum. Jadi Kamis nanti kemungkinan ke arahnya adalah tetap kami memberikan surat untuk ke Sensoden atau paling enggak minta penjelasan ya, klarifikasi dari mereka ya. Biasanya paling sering kami ini minta klarifikasi. Kayak gini mohon klarifikasi aja. Jadi kalau klarifikasinya menurut kami tidak sesuai ya pendapat dari masukan dari masyarakat adalah seperti ini. Jadi menurut kami kurang tepat kalau bla 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 karena sesuai kitab bla 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 berpotensi melanggar pasal misalnya 29. Itu yang bisa kami berikan. Tapi misalnya dia ngeyel bla bla ya kami tidak bisa memberikan apa-apa. Iya. Cuman bisa menghimbau memang ya. Apa katanya dia bisa menghimbau. Kalau saya nakal sebenarnya tinggal panggil LSM yang aneh-aneh. Iya. Ini. Saya kaya, saya punya data. Saya melanggar. Tapi kan etika ya. Yang sebenarnya bisa dimasukkan ke hukum karena bisa nyambung ke perlindungan konsumen. Ada undang-undang perlindungan konsumen ya. Kalau disambungkan ke EPI nyambung. Betul. Nah itu tuh nanti yang pas whipping itu YLKI sudah ngasih statement tuh. Kalau YLKI udah biasa sih itunya ya. Potensi kerusakannya jelas. Bukan potensi, udah jelas merusak gitu loh. Nah kalau yang ini mungkin nah ini pengen tahu di apa perubahan tadi 2000 kitab itu sejauh mana bisa bukan mengakomodasi apa ya, justru makin mempererat monitoring etika, karena sekarang kan semua orang adalah pengikan dan semua orang jadi media, everybody can be medium ya kan. Apalagi dengan era afiliator itu gitu loh. Dalam ketika mereka live shopping gitu. Betul. Untuk nggak ada kontrolnya. Nggak ada kontrolnya gimana gitu. Iya, jadi kalau kami ya intinya sekali lagi kitab ini kan akan diberikan sekedar rambu-rambu dia. Tapi kalau pelanggaran dan segala macam itu memang udah bukan ranahnya itu ya. Terlalu luas dan bukan wilayah kami, tapi paling nggak rambu-rambunya jelas. Jadi kalau Anda mau ngiklan, walaupun Anda sebagai pribadi, Anda sebagai medium, Anda punya channel sendiri, tolong perhatikan rambu-rambu. Karena kalau enggak, ya nanti secara etika Anda melanggar, yang pertama. Yang kedua akan ada tuntutan hukum kalau ada yang menuntut. Ada menuntut. Simpel banget kalau ada satu orang menuntut, itu satu brand bisa selesai. Cancel culture terakhir ya. Yang pertama tuntutan hukum secara habis itu kredibilitas perusahaan. Itu membangunnya berapa? Harus bukan di SWA dan majalah berapa? Amin. Berapa rupiah untuk menaikkan citra dia kembali? Iya betul. Jadi memang mereka boleh istilahnya boleh menyempelekan aja, itu nggak ada sanksinya. Oke, silakan nggak ada sanksinya. Tapi nanti begitu meleset ke hukum selesai, serius selesai saya bilang. Itu begitu nuntutnya triliunan atau miliaran. Jadi hati-hati. Ya. Saya selalu ngomong ke teman-teman ketika sosialisasi kan kalau Citra Pariwara setiap tahun selalu ada sosialisasi tentang kitab itu ya. Tidak lolos Citra Pariwara, tidak lolos etika, otomatis tidak bisa dijuri oleh juri-juri internasional. Jadi saya berarti memang saringannya untuk masuk Citra Pariwara juga itu ya etika ya. Dan itu kami bawa ke semua forum ya. Jadi betapa pentingnya kami dari Asosiasi P3I bahwa etika ini bukan sekedar main-main loh. Bahkan untuk iklan pun yang dibawa nanti ke Cannes Festival harus lolos dari. Dan kami juri itu udah kerjanya 3 hari berturut-turut nggak berhenti karena kan entry-nya banyak banget. Masalahnya sekarang entry-nya itu yang menjadi tantangan termasuk iklan dan kita nyambung lagi. Kalau dulu iklan TV kan 30 detik ya. Iya, betul. Kalau iklan ada yang series. Iya, betul. Series itu banyak banget jadi bisa ada series yang ada 6 yang masing-masing itu 6 menit itu. Kita harus ngeliatin satu-satu supaya. Jadi memang kalau mau pelanggaran etika itu orang sebenarnya mau nyolongnya gampang gitu. Karena apa ya istilah bidangnya kan makin luas termasuk tadi podcast ataupun katakanlah channel-channel YouTube itu. Jadi kita udah singgung di awal ya bahwa yang mungkin daerah bukan abu-abu lagi kalau saya bilang belum ada peraturan. Belum ada aturan. Nah, itu dia tuh. Misalnya iklan rokok segala macam mereka podcast
mereka ngerokok. Taruh di sini. Sementara itu istilahnya Kementerian Perdagangan, BPOM, Kementerian Kesehatan, rokok itu peraturannya sangat ketat. Yes. Bahkan ada wacana untuk sama sekali menghilangkan iklan rokok dari semua media. Tapi kira-kira ya gitulah. Itu yang perlu kita batasi. Ada celah-celah ya yang Gitu. Seru sih sebenarnya, tapi kita tapi harus satu lagi tentang sosialisasinya. Ini siapa yang dikasih sosialisasi tentang etika periklanan ini? Sebenarnya kami harus bukan hanya bukan dari perusahaan periklanan ya, jadi kami dari Apina, jadi pemangku kepentingan atau stakeholder yang punya kepentingan terhadap Kitab Etika Pariwara Indonesia atau Kitab EPI, yang dimana kalau tahun 2020 itu ada 14 asosiasi. Saya nggak tahu apakah asosiasinya masih akan bertambah atau berkurang, karena memang ya ada beberapa yang katakanlah ada perpecahan organisasi. Tapi intinya sosialisasi ini seharusnya semua. Termasuk brandnya dong ya. Brandnya juga itu yang penting. Brandnya saat ini diwakili oleh Apina. Tapi bisa jadi Apina. Tapi Apina nih, anggotanya berapa? Ya kan Apina tinggal balikin salah sendiri, kenapa nggak ikutan? Karena kami yang ada ini, dan setahu saya dia udah sangat aktif. Karena ini ada Unilever, ada BNG, ada siapa lagi? FMCG banyak ya. FMCG banyak di situ. Motornya Pak Bambang Sumaryanto ya. Pak Antariksa Sanjoyo. Dorong Unilever ya. Dia mendorong ini. Oke. Kayaknya kita harus stop dulu. Seru ya. Masuk ke segmen berikutnya. Berikutnya kita akan ngupas tentang whipping ya. Udah jelas-jelas rasanya sih kalau menurut saya udah melanggar etika periklanan Indonesia. Ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Tambah seru ini. Case tadi berikutnya whipping nih Mas. Yang jelas-jelas sih saya sempat sebelum ditutup akses itunya website dan media sosialnya Instagram resminya yang udah centang biru itu memang hampir semua konten itunya iklannya itu mengarah ke yang nge-fly, tagline tidak sesuai dengan manfaat produk. Tidak ada sama sekali elemen-elemen kuliner yang ada di dalamnya. Saya bilang ini sebenarnya produk apa sih gitu kan, kayak gitu. Dan semua paham betul, kayak masyarakat tuh komentar-komentarnya juga ini pedas banget gitu. Artinya mereka paham ya. Paham banget. Netizen udah paham. Nah, selanjutnya YLKI juga udah ngasih statement bahwa ini berpeluang atau berpotensi menyesatkan iklannya. Nah, buat P3I sendiri melihat seperti ini gimana nih Mas? Oke, yang pertama memang kalau iklan-iklan produk yang apalagi terkait misalnya yang keras gitu ya, rokok sama minuman keras itu peraturannya ya kita tahu kan itu tegas juga turunannya ya. Kata rokok itu hanya boleh tayang di atas jam 9.30 malam ya sampai jam 5 pagi, walaupun itu udah ada wacana untuk dinaikkan lebih malam lagi. Bahkan sampling aja udah nggak boleh kan ya? Nggak boleh, sampling nggak boleh. Produknya kita bahkan ada wacana untuk menghilangkan sama sekali. Karena di negara masih wacana tapi ya Mas. Sebenarnya udah dari 5 tahun yang lalu, tapi memang perlawanannya ya masyarakat anti tembakau dan masyarakat pendukung tembakau masih ramai. Jadi terus apalagi minuman keras itu sama sekali nggak boleh beriklan. Boleh beriklan hanya untuk produk lokal dalam negeri, dan itu pun di tempat tertentu. Artinya di tempat-tempat yang tertutup, di kafe atau bar, tapi di dalam ya nggak boleh di luar.
Tapi kalau ke podcast kecuali gitu, Bali, kecuali Bali. kecuali ada podcast gitu ya, terus si hostnya gitu sambil minum atau naruh itu. Nah itu yang belum diatur tadi. Itu belum diatur. Itu nggak ada yang ngatur. Kami pun juga nggak bisa, itu bukan iklan, bukan anggota iklan, bukan asosiasi juga, nggak ada member apa-apa, jadi udah bebas lepas. Walaupun sekarang udah ada persatuan content creator ya, tapi pertanyaannya apakah mereka juga ngikut ke setahu saya ketuanya Pak Helmi Yahya gitu. Ada persatuan content creator. Ada. Udah dibentuk, tapi tujuannya sebenarnya salah satunya adalah untuk itu ya, betul ya. Mantap. Nggak kebablasan lah ya. Ada tanggung jawab moral. Termasuk ini ya, maksudnya yang seksi-seksi yang menurut saya udah kebablasan. Iya. Udah gak aturan. Nah, terkait dengan produk yang Whipping, tadi, whipping ini pertama kalau kita balikkan lagi sebenarnya produk ini kan bukan produk untuk mabuk-mabukan. Mirip dengan lem Aibon. Cuma kan itu kastanya. Tapi ada penyimpangan sana. Yang dalam artian seharusnya produknya tidak masalah. Seharusnya sih tidak masalah. Yang tadi temuannya adalah ternyata dalam komunikasinya yang menjadi masalah karena diarahkan ke arah sana sesuai dengan temuan masyarakat atau mungkin tren yang terjadi di luar negeri. Jadi kalau dari kami sebenarnya simpel banget di pasal ini tadi udah nih 127 ya di kitab EP itu jelas-jelas disebutkan, boleh saya ini baca sebentar. Boleh. 1.27 manfaat produk harus disampaikan dengan jujur, benar dan bertanggung jawab. Nah, itu berat banget ya. Serta tidak menambahkan manfaat lain yang berada di luar kemampuan produk tersebut. Jadi pasalnya sebenarnya sangat jelas untuk yang whipping ini. Jadi dia menurut saya tidak bertanggung jawab. Yang artinya sebenarnya yang produknya, saya yakin izin dari BP POM dan Kementerian Perdagangan mungkin bukan untuk mabuk ya kan, nggak mungkin dapat izin. Pasti kan izinnya untuk makanan gitu. Jadi ini bisa jadi saya yakin sama BPOM pasti dicabut. Kalau harus fatal ya. Harus. Mungkin ini dulu ini penontonnya perlu tahu juga, tidak semua barangkali update ya. Whipping itu adalah alat untuk itu loh. Kalau kita bikin whipped cream kan gitu ya, makanan jadi krim, ada krim gula yang jadi. Nah, itu alatnya itu mengandung N2O. Itu gas pendorong untuk memunculkan nah, itu yang disalahgunakan gitu. Tapi persoalannya memang orang menyalahgunakan, tapi itu disebut salah gunakan, tapi persoalannya adalah yang punya brandnya, yang jadi distributornya di sini bikin iklannya bukan untuk, ini kan produk B2B ya kan, tapi iklannya kayak B2C ke konsumen, yang mendorong konsumen untuk menikmati produk ini bukan sebagai produk untuk mendorong makanan itu gitu loh. Waduh. Ya, ini ada penyalahgunaan dari produk itu. Produknya jadi seharusnya dari produsen itu katakanlah sebagai brand owner dia kan seharusnya bertanggung jawab ya. Kalau udah kayak gini ya jangan ini melanggar mungkin. Tapi sebaliknya yang saya lihat tadi iklannya justru mendorong orang-orang untuk mencari paradise. Yang flight dan segala macam ya. Saat ini udah di ini ya. Udah di apa? Nggak bisa diakses. Nggak bisa diakses. Websitenya juga udah nggak bisa. Nggak bisa diakses. Aku nggak tahu ya. Kayaknya mereka udah cooling down duluan kali ya langsung. Kan ini di konten iklannya itu warna dibikin warna pink gitu. Kalau dari sisi semiotika itu warna pink itu menyimbolkan feminitas, playfulness. Ini yang statementnya Mas Haris itu dari agensi semiotika Illuminate, dia analisis iklan itu playfulness dan harmless. Nah, pink tuh identik dengan harmless, tidak berbahaya gitu loh. Ini kan sangat bertolak belakang gitu loh. Artinya udah ada korban. Gitu. Walaupun mungkin dia ada komorbid ya, saya nggak tahu. Nah, bisa jadi komorbid sih, tapi tetap bahaya. Bahaya, memicu gitu loh, memicu. Ya, intinya kalau dari kami tentunya dari Badan Pengawas Periklanan, tentunya ini akan jadi masukan kami untuk tentunya memberikan teguran walaupun itunya sudah nggak ada ya, mungkin produksinya menghilang atau apa, ya kami coba akan kiriman mana, kalau enggak ya kami diskusikan dan berikan surat siapapun nanti yang harus bertanggung jawab ya. Dan tentunya kami akan bawa ke BPOM karena kami setiap bulan sekali pasti rapat dengan BPOM dan untuk sambil menunggu sama di grup WA-nya BPOM pun kami bisa nitip pesan bahwa ini statusnya seperti apa, karena ini
namanya anak-anak muda ya takutnya pengen nyoba dari artinya begitu berita ini meledak. Iya, khawatirnya malah ada yang terpapar justru ya ada yang tadinya nggak tahu jadi itu. Ada orang untuk nyoba. Itu tuh yang saya agak deg-degan sebenarnya di situ. Karena kemarin kasusnya meledak dan ada ini akhirnya orang jadi tahu ternyata ya kayak iPhone aja bisa penjualannya bisa melesat di kalangan bawah. Ternyata fungsinya bukan buat itu tapi buat yang lain. Buat ngelem yang lain. Istilahnya ngelem ya. Betul. Jadi kami akan memberikan tentunya bekerja sama dengan teman-teman BP POM kan ini pasti kan kaitannya produk untuk makanan dan minuman ya ini kan untuk topping ya. Iya, untuk topping dan cake untuk minuman biasanya kan ada whipped cream-nya. Betul. Seharusnya ke arah sana bukan untuk istilahnya menyalahgunakan produk dengan manfaat yang lain kan. Tapi jelas-jelas sebenarnya produknya manfaat yang diklaim oleh produk tersebut seharusnya itu yang dikomunikasikan. Iya. Bukan ke Paradise dan Flight dan associate-nya malah itu bagi saya sih pelanggaran luar biasa. Iya, soalnya ada tulisan certified Delulu. Delulu itu katanya kalau dari tim P3I semiotik. No, itu siapa ILKI itu sudah Delulu itu delusi dari delusi itu menyebabkan delusi halusinasi gitu. Itu dikampanyekan disebutkan certified Delulu serotonin. Nah, serotonin kan hormon-hormon yang menyebabkan bahagia. Makanya ini N2O itu disebutnya juga gas ketawa. Gas ketawa kalau kita googling tuh. Iya. Disebutnya gas. Padahal fungsinya sebenarnya bukan itu. Bukan itu. Sebenarnya produk sejenis juga ada sih, Mas, yang kita tahu ya. Produk whipped cream. Tapi kampanye nggak kayak gitu emang dari nggak perlu di campaign juga karena itu produk B2B. Jarang banget B2C itu yang kayak gitu. Nggak perlu lah ya. Iya. Nah ini ke toko kue ya. Iya, ke toko kue, ke kafe gitu. Justru B2C, ya kan di klub malam, di itu gitu ya. Kenapa ke klub malam? Nah, ya itu dia makanya. Berarti kan memang ada tujuan lain. Yes, karena ada efek lain yang justru efek lainnya dijual untuk menaikkan ya mungkin penjualan dia. Iya, kenapa juga itu kampanyenya astronot terbang. Itu kan, waduh, udah betul-betul sangat-sangat menyimpang dan perlu advokasi. Jelas-jelas ini pelanggaran ya. Menurut saya sih berat ya. Berat karena dia tidak sesuai dengan klaim yang diajukan ke BP POM pasti. Dan ini tentunya saya dan teman-teman pasti nanti akan menyurati siapapun yang bertanggung jawab. Tapi idealnya BPOM harusnya menegur ya kalau itu bukan mencabut udah ya. Mencabut itu. Bukan ditegur lagi kalau itu dicabut ya. Karena dia udah jelas-jelas melanggar dan ini kan pertanyaan kritisnya apakah iklan itu melalui POM? Saya yakin enggak lah. Karena kalau melalui POM pasti nggak lulus. Iya pasti. Kan harus ada persetujuan. Termasuk iklan digital itu juga sama, harus melalui BP POM. Semua iklan harus lewat. Jadi sebenarnya gini, ada yang istilahnya pre-market sama post-market kan. Dalam artian yang kalau pre-market kayak gimana? Misalnya iklan obat-obatan itu biasanya harus persetujuan POM. Itu jelas kalau obat ya. Segala macam. Tapi memang kalau makanan minuman kadang ada yang post-market. Setelah tayang baru artinya silakan kalian bikin selama tidak menyalahi klaim yang sudah diajukan. Kasih rambu-rambu gitu ya. Jadi seperti itu. Dan ini kasusnya menurut saya udah jelas-jelas melanggar. Dan saya yakin di teman-teman BP POM pasti udah rame sih. Nanti saya tanya aja. Terus next pertanyaannya adalah dari BPP apa yang akan dilakukan supaya tidak kecolongan ini kan ini udah lama loh ini kan seperti kecolongan apa yang akan dilakukan dan di Bali itu udah rame sebenarnya campaign kayak gitu posternya bahkan di di offline udah ada. Yang menjadi masalah adalah kalau untuk pengawasan iklan itu kecuali kalau kami adalah badan pengawasan iklan yang dibeli pemerintah, artinya punya badan yang bergerak di setiap provinsi, setiap bahkan BP POM sampai tingkat kabupaten itu ada semua. Itu pun mereka juga sama.
Kan kami sering diskusi, terutama untuk iklan digital pun sangat sering kecolongan. Apalagi kami cuma 13 orang yang itu hanya menunggu laporan dari masyarakat atau kami menemukan dan nggak full time gitu ya. Nggak full time, mereka masing juga punya kerja masing. Ini pro bono semua. Pro bono. Kalau BPOM digaji kami pro bono. Tapi bukan masalah itu, tapi memang lemahnya adalah di era digital ini susah sekali mengawasi. Bagaimana cara kita menangkap digital yang hit and run? Begitu ada di sana, itu tadi selesai udah atau udah bisa diakses, gimana? Kecuali ada screenshot. Untungnya sih warganet kita agak-agak kreatif ya. Langsung ada banyak tuh Mas yang screenshot dan segala macam. Ya paling itu kan kalau udah rame baru kita tahu ada kayak gini. Kalau belum tahu kan kita nyari kemana ya iklan yang melanggar. Nggak akan bisa. Jadi memang perlu bantuan dari istilahnya dari semua sektor ya. Bukan hanya dari BBB tapi juga teman-teman asosiasi yang lain. Asosiasi digital ya, yang kan mereka ada media digital, ada juga istilahnya kayak agensi digital yang bergerak untuk membantu memonitor itu. Karena mereka bisa ngiklan aja nanti di e-commerce. Atau live. Ya, live shopping itu. Anda mau fly? Siapa yang bisa kontrol? Iya, siapa yang kontrol? Itu KPI nggak ada yang mengontrol. Itu padahal siaran langsung. Live. Itu harusnya itunya wewenang KPI ya kalau kayak gitu. KPI kan nggak bisa masuk. Bisa ya. Bisa ya. Kategorinya bukan penyiaran. Karena digital belum masuk. Itu yang harus diatur. Nah itu udah masuk ke rancangan undang-undang. Udah di DPR dong. Udah di DPR ya. Udah sampai mana itu ya? Waduh. Itu saya udah tahun lalu saya dimintain pendapat. Artinya udah disubmit ke DPR udah lama dong ya. Ini dalam kita tinggal nunggu. Kita harus mendorong DPR kalau gitu ya. DPR kan ya skala prioritas lah. Termasuk penyitaan aset. Itu belum juga. Itu dari ganti presiden. Ini saya urgensinya apa buat? Iya sih. Mungkin bisa jadi belum urgensi itu. Tapi kan urgensinya buat masyarakat. Kalau aset kita tahulah kita udah oke, kita masih menunggu. Tapi ngomong-ngomong gitu, di luar negeri nih ya. Udah ada nggak sih model yang bisa kita jadi benchmark gitu loh untuk bikin etika seperti ini? Sebenarnya masing-masing punya ya negara itu. Negara lain mungkin bukan bikin ya, kalau bikinnya kita juga udah bikin, tapi yang monitoring dan implementasi gitu. Dari semua yang saya dengar dari teman-teman advokasi mereka juga sama, terutama untuk masalah digital itu memang sama susahnya ya. Kecuali mungkin Cina yang menerapkan. Itu kan pemerintahnya memang nggak udah tangan besi aja. Sebenarnya susah. Iya. Kita kan pemerintah Cina ini yang drama Cina yang berbau. Nggak boleh ya. Itu udah nggak boleh. Nggak boleh. Banyak banget aturannya. Nggak boleh di sana. Pinter Mas. Kan cuannya di sini. Di sana itu nggak di sini. Iya. Apa pemerintah kita mesti gitu juga? Ya sampai saat ini menurut saya perlu didorong ya untuk supaya ngatur lebih tangan besi gitu ya. Tangan besi. Tapi ini kan juga sama kemarin katakanlah misalnya TikTok di ban. Jadi selalu terjadi gejolak di masyarakat menolak kalau ada pengaturan terhadap ini. Jadi Menteri Komunikasi sekarang Komdiji ya. Komdiji. Pusing. Kalau mau ngatur pun pasti ditentang. Ngatur apapun ditentang. Jadi selalu karena mereka udah nyaman dengan status quo-nya yang ada ya. Tapi ketika mulai diatur pasti akan penentangan. Tapi mau nggak mau seharusnya pemerintah ya udah tangan besi aja. Tangan besi aja. Bersinggungan juga sih Mbak Li sama Priscilla dengan kreativitas. Itu menghambat kreativitas gitu ya alasannya. Itu sih. Jadi emang agak susah tuh abu-abu antara kreativitas sama kebablasan kalau kebablasan. Tapi menurut saya sangat perlu diatur ya, termasuk misalnya podcast atau kalau aku sih live, termasuk live itu yang paling susah. Live itu, live tengah malam siapa yang mau monitor gitu loh. Hanya orang-orang yang punya kebutuhannya. Jangan salah, yang produk-produk malam itu banyak sekali gitu kan. Di malam ya. Di malam banyak sekali dan itu belum ada aturannya ya, berarti ya. Sampai sekarang apa ya istilahnya, benar-benar kita bilangnya tanpa
tanpa regulasi yang bukan regulasi yang nggak ada aturan. Nggak ada aturan, Mas. Karena aturannya kan sebenarnya kita bikin itu ketika era-era produk ini belum ada. Produk media ini ya. Media ini belum muncul, belum rame gitu. Digital ini kan perkembangannya luar biasa. Media baru dan semua kan udah bisa, termasuk bahkan anak di bawah umur pun juga bisa. Kan seharusnya nggak boleh gitu ya. Itu harus ada pendampingan segala macam, itu udah bebas banget. Dan termasuk anak-anak kecil kan suruh ngomong apa dengan produk ini, nggak ada orang tuanya, kan nggak boleh. Nggak boleh. Di TikTok pun ada. Di TikTok tuh jelas banget. Jadi kalau kan langsung di take down. Kebetulan aku beberapa kali ikutan workshop sama si TikTok tuh. Dia ada etikanya, jadi jelasin tuh sampai di itu aja masih ada yang suka kecolongan ya, meskipun itu ya wajar sih dengan sekian ribu konten, enggak jutaan, bukan sekian ribu ya. Iya udah jutaan gitu, dia harus ngatur segitu banyak. Terus emang pinter-pinter konten creator tuh kadang-kadang untuk biar nggak di take down nih, ada aja tuh istilah yang dia pakai gitu. Jadi no wonder sih emang semakin berat ya orang kreatif untuk bisa melakukan tetap harus ada pelanggaran. Rambu-rambunya harus paling nggak ketika ada pelanggaran ya harus ini ya kira-kira mengacu ke peraturan yang mana ya. Jangan sampai istilahnya kesannya kan unregulated ya, jadi betul. Nggak ada peraturan sama sekali. Iya betul. Chaos lah satu saat nanti, ngeri banget ya. Karena jatuhnya yang dirugikan adalah masyarakat. Ini waktunya terbatas banget Mbak Des. Seru ya. Kalau kepanjangan nanti kita bikin seri lagi. udah masuk ke penghujung acara. Ini kita masuk ke sesi closing. Mungkin Mas Susilo bisa kasih closing statement untuk tema kita hari ini. Silakan Mas. Oke, terima kasih untuk teman-teman dari Mix, dari grup SWA ya. Betul, dari grupnya SWA. Jadi buat kami ini salah satu cara ya, mungkin walaupun kecil, untuk sosialisasi dalam artian ada ya kitab etika pariwara ini. Ada, dan bisa di-download di websitenya di IG-nya P3I ataupun di websitenya P3I. Mungkin bisa di-download ya. Free ya. Boleh nanti dikasih. Jadi, itu untuk mereka bisa sebenarnya lebih ke langkah preventif ya. Untuk tidak ada kejadian yang berisiko seperti itu ya. Karena ini kan etika, tapi kalau dibuat lebih serius bisa jatuhnya ke ranah hukum. Dan kalau udah ranah hukum, sekuat apapun bisa selesai. Case-nya contohnya kayak Holy Wings gitu ya. Holy Wings selesai. Dia harus kerugiannya luar biasa. Itu aja. Oke, thank you Mas Susilo. Mbak Lis. Terima kasih dari saya mungkin apa ya. Jadi buat nih podcast kita ini kita sebut brand story. Jadi semuanya berkaitan dengan brand, termasuk ini. Jadi kasus ini kita angkat karena terkait dengan isu di brand. Maksudnya supaya para brand owner aware gitu loh dengan etika periklanan, etika komunikasi brand gitu. Itu yang perlu dicamkan. Jadi jangan sampai brand kebablasan atas nama kreativitas bikin konten yang menyesatkan dan menimbulkan korbannya tuh ini yang nggak sedikit gitu tuh yang membahayakan anak bangsa gitu. Itu aja sih. Iya, makasih Mbak Lis, makasih Mas Susilo. Kalau dari saya sih sebenarnya bikin atau membuat komunikasi atau merancang komunikasi itu harus tetap ada tanggung jawab moralnya. Artinya cari cuan boleh, membangun awareness boleh, bebas. Bahkan kreativitas juga memang harus bebas gitu ya. Sekreatif mungkin, tapi tetap harus ada rambu-rambunya. Salah satunya itu punya tanggung jawab moral terhadap konsumennya ya, termasuk ke seluruh stakeholdernya. Oke, terima kasih sahabat Mix untuk talk show-nya hari ini di Brand Story. Semoga kita akan ketemu lagi di program Brand Story berikutnya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih sore. Selama 40 tahun, majalah SWA menjadi saksi perjalanan bisnis di Indonesia. SWA hadir menyaksikan lahirnya para pengusaha baru, perjuangan para pemimpin perusahaan, hingga perjalanan para profesional terbaik. Setiap kisah sukses yang SWA sajikan adalah refleksi dan inspirasi untuk pertumbuhan bisnis yang lebih kokoh, inovatif, dan berkelanjutan. Majalah SWA terbit perdana pada 10 April tahun 1985, yang merupakan hasil kerjasama antara Yayasan Sembada Swakarya dengan PT Graffiti Pers. Majalah SWA awalnya bernama SWA Sembada, bertujuan mendukung kemandirian nasional dengan mendukung tumbuhnya perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Pada tahun 1995,
SWA mendirikan Spot, anak usaha yang menyediakan jasa layanan komunikasi corporate. Layanan yang disediakan antara lain membantu penerbitan corporate in-house journal, anniversary books, corporate brochure, annual reports, dan corporate peripherals. Pada tahun 2000, Spot merambah bisnis pelatihan Inggria dan penerbitan buku, yang merupakan cikal bakal dari SWA Publishing. Pada tahun 1998, SWA mendirikan SWA Network. SWA Network adalah anak usaha yang menyediakan layanan corporate event, dan belakangan fokus menyelenggarakan event-event majalah SWA. Pada tahun 2001, SWA mendirikan Business Digest, yang merupakan unit bisnis yang bergerak di bidang survei bisnis. Business Digest melakukan berbagai survei untuk memenuhi kebutuhan dunia bisnis, juga membantu mereka menghasilkan solusi bisnis terbaik. Saat ini Business Digest juga banyak melakukan omnibus survey untuk menghasilkan best practices dan indikator di bidang marketing, manajemen, dan komunikasi korporat. Di tahun 2003, Swasembada melakukan rebranding dengan mengganti logo dan menghilangkan kata sembada pada namanya, serta menambahkan tagline "Di mana bisnis bergerak" yang mencerminkan positioning sebagai media yang hadir bersama denyut dan aktivitas bisnis di Indonesia. Sebagai media yang bertekad memberikan solusi dalam pengelolaan bisnis, memasuki milenium 2000, SWA banyak melakukan survei-survei, assessment, dan pemeringkatan untuk memvalidasi pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia, dan tentunya agar mendapatkan best practices yang bisa dijadikan benchmark dan sumber inspirasi kalangan bisnis. Beberapa topik survei dan asesmen tahunan yang diselenggarakan oleh SWA dan telah berlangsung lebih dari 10 tahun adalah Indonesia Most Trusted Company, bekerjasama dengan Indonesia Institute for Corporate Governance, Indonesia Best Print Award, bekerjasama dengan Mars Digital, Indonesia HR Excellence, bekerjasama dengan LMFEB UI, SWA 100, bekerjasama dengan Sun Value Management, Indonesia Original Brand, dan Indonesia Green Sustainable Company. Selain diangkat sebagai sajian utama, hasil riset dan asesmen tersebut juga diangkat ke dalam conference and awarding, yang tentunya dikelola unit bisnis SWA, yaitu SWA Network. Pada tahun 2004, SWA menerbitkan majalah yang fokus membahas marketing dan komunikasi, yaitu majalah Mix Markom. Dalam perjalanannya, Mix Markom menyelenggarakan berbagai rekognisi dan anugerah untuk mensupport para profesional komunikasi dan marketing Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan program-program bermutu yang tentunya bisa dijadikan sebagai best practices di Indonesia, seperti Public Relation of the Year, Brand Communication Excellence, Markom and Corkom Dream Team, Product of the Year, dan Corporate Sustainability Initiative. Pada tahun 2005, SWA mengembangkan portal berita bisnis swa.co.id dan juga meluncurkan portal berita mix.co.id di tahun 2011 sebagai channel extension majalah Mix Markom. Seiring dengan perkembangan media sosial, kanal majalah SWA dan majalah Mix Markom pun diperluas dengan menghadirkan @swamediainc dan @majalah_mixmarkom di platform Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan LinkedIn. Pada tahun 2006, SWA melahirkan divisi penerbitan buku SWA Publishing yang mencetak buku-buku bermutu di bidang bisnis. Buku terbitan perdananya adalah Best CEO. Pada tahun 2010, pengelolaan SWA tidak lagi di bawah Yayasan Sembada Swakarya, tetapi di bawah PT SWA Media Bisnis. Pada tahun 2024, SWA meluncurkan podcast Biskom yang bekerja sama dengan LSPR Institute of Communication and Business serta podcast dari redaksi SWA. Podcast tersebut juga merupakan kanal ekstensi dari konten-konten di majalah maupun portal swa.co.id dan mix.co.id. Di tengah tantangan perkembangan teknologi digital yang mendisrupsi industri media, atas perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, SWA Media Group masih bisa hadir mendukung dunia bisnis Indonesia. Terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada para partner yang telah berkenan mendukung kami hingga saat ini. Di tengah tantangan disrupsi digital, dukungan para partner menjadi sangat berarti bagi kami. Semoga kita bisa berjuang bersama menghadapi tantangan perubahan zaman di masa mendatang. Kami yakin kebersamaan dan semangat kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan jejak perubahan yang lebih besar dan bermakna. Dengan tangan yang saling menggenggam, kita tidak hanya membangun hari ini, tetapi juga menapaki masa depan yang lebih gemilang serta penuh makna bagi dunia usaha dan masyarakat luas.